Shalom kekasih Kristus. Hari ini hal apa yang tidak menyenangkan dialami dan dirasakan oleh para pendengar dalam mengiring Tuhan? Apapun yang dialami dan dirasakan, hendaknya jangan mengganggu keimanan kita dalam Tuhan. Doa dan harapan saya agar kita semua tetap setia dalam Tuhan. Salam, waktunya mengalami terobosan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kesempatan yang indah pada hari ini kami kembali bersyukur kepadamu karena kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman inilah yang terus menghiasi hati pikiran kami agar tindakan dan perbuatan kami menjadi satu sikap yang menyenangkan Engkau. Bahkan bukan hanya itu, melainkan melalui kebenaran firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan dalam iman percaya kami. Tuhan, kami ingin isi seluruh kehidupan kami, hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami tidak terganggu dengan kehidupan duniawi, keinginan dan keindahan duniawi, melainkan kerohanian kami semakin dewasa dan tidak mudah terganggu dengan keadaan-keadaan yang ingin menggoncangkan iman kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tidak terdistorsi. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kekasih Kristus, pada pertengahan tahun 2019 ada berita ringan tetapi cukup menghebohkan tentang seorang pemuda yang diwawancarai TNI waktu penerimaan Taruna Akademi Militer. Pemuda tersebut bernama Enzo Zain Ali yang merupakan keturunan Prancis. Ia telah lulus seleksi yang begitu ketat dan berhak menjadi Taruna Akmil. Tetapi banyak orang meragukan akan nasionalisme dari Enzo. Enzo mewarisi darah Prancis dari ayahnya dan dia lahir di Prancis. Tetapi sejak usia 13 tahun sudah dibawa oleh ibunya ke Indonesia. Enzo tinggal di Indonesia dengan berbahasa Indonesia yang lancar dan sudah sama dengan orang Indonesia walaupun mempunyai campuran berdarah Prancis. Enzo berubah menjadi seperti orang Indonesia sekalipun ia lahir, tinggal sampai usia remaja di Prancis dan belasan tahun pula Enzo tinggal di masyarakat Indonesia. Lalu ia memutuskan untuk mengikuti pendidikan di Taruna Akademi Militer Indonesia. Saya menceritakan kisah Enzo Zain Ali ini dapat dihubungkan dengan pola pikir dan kebiasaan manusia yang dapat berubah seiring dengan waktu. Demikian juga dengan pengiringan kita dalam Tuhan. Bila kita tidak waspada akan terpengaruh dengan pola pikir dan gaya hidup di sekitar kita. Sehubungan dengan hidup keimanan yang terdistorsi atau terpengaruh, Rasul Paulus mengingatkan agar kita jangan menjadi serupa dengan dunia, supaya hidup kita berkenan kepada Allah dan mengetahui mana yang baik dan mana yang berkenan kepada Allah. Tercatat dalam Roma 12 ayat 2. Jadi, untuk tidak terdistorsinya hidup rohani kita, hendaknya kita tetap menempatkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar fondasi bagi kehidupan yang kita jalani di dunia yang semakin gelap ini. Mari kita tempatkan kebenaran firman-Nya sebagai landasan utama dalam hidup kita, agar iman kita tidak terdistorsi atau terganggu. Kekasih Kristus, berkaitan dengan iman, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebagai pengikutnya agar percaya Yesus, dan ini merupakan pusat dari apa yang diimani oleh kita yang menyebut diri sebagai orang Kristen. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tercatat dalam Yohanes 14 ayat 1. Menurut Tuhan Yesus, iman merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri, sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari Tuhan yang kita percayai. Kehidupan yang seperti ini sebenarnya Alkitab telah banyak memberi contoh.
dan kita sebut saja Daniel. Daniel adalah seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan pada saat Yerusalem ditaklukkan oleh kerajaan Babel sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Raja Nebukadnezar mempunyai strategi untuk membawa orang-orang terbaik dari negara yang ditaklukkannya agar dibawa ke Babel. Orang-orang yang dibawa sebagai orang tawanan diajar dengan ilmu pengetahuan mutakhir, dibentuk karakternya serta dicuci otaknya, dan para tawanan ini juga diperlakukan sangat diistimewakan dengan harapan para tawanan ini menjadi orang-orang unggulan yang akan loyal kepada Babel. Agar para tawanan ini tidak asing bagi masyarakat Babel, raja pun mengganti nama-nama mereka dengan nama-nama yang mengagungkan dewa-dewa Babel. Kekasih, bila kita melihat apa yang diperlakukan raja terhadap Daniel dan teman-temannya agar kehidupan mereka mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah di negeri yang baru, Daniel tidak terdistorsi dan ia tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia menolak memakan makanan raja. Kemungkinan besar Daniel menolaknya karena makanan itu tidak sesuai dengan ketentuan halal dan haram dalam Taurat. Daniel sadar bahwa ditaruh dimanapun dia tetap anak Tuhan. Dia pun sadar untuk tetap meninggikan Tuhan walaupun hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Daniel mencontohkan kepada kita untuk tetap menghormati Tuhan di tengah segala tekanan dalam menjalani kehidupan. Hendaknya hal yang sama dalam kita menjalani kehidupan. Sekalipun dunia menawarkan banyak hal, sehingga apa yang ditawarkan itu membuat kita bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Janganlah iman kita terdistorsi atau terganggu. Bila dengan hal ini kita terganggu dan berkompromi dengan hal-hal duniawi, berarti kita sudah lupa bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga, tercatat dalam Filipi 3 ayat 20. Kekasih, Tuhan telah menyelamatkan kita dengan menderita sampai mati salib untuk menebus kita yang berdosa, yang mengosongkan dirinya mau menderita turun ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia. Tuhan begitu mengasihi dan memperhatikan kita, tetapi kita sendiri tidak mengasihinya dengan tidak mau sedikit pun kehilangan kenikmatan dunia. Hendaknya kita tinggalkan itu demi menyenangkan hati Tuhan yang begitu mengasihi kita. Jangan kita mengambil keputusan hanya untuk kenikmatan daging semata dan berdasarkan hitungan untung atau rugi, sehingga itu dapat menyebabkan iman kita terdistorsi atau terganggu. Sekarang, untuk berjalan dalam iman, kita hendaknya jangan mudah goyah ataupun larut dengan tekanan-tekanan hidup. Jangan mudah tergoda dan jangan juga mudah hanyut dengan segala bujuk rayu dunia. Tetapi ambillah langkah bulat dan bertekad untuk tidak mau mencemarkan dirinya dengan keinginan dan kesenangan dunia. Lalu mintalah pada Roh Kudus untuk memberi kekuatan dan menjaga komitmen kita agar iman kita tidak terdistorsi. Percayalah, tekanan seberat apapun dan tawaran segemerlap apapun tidak akan membuat kita lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah yang harus menjadi terang melalui kehidupan kita. Untuk diingat oleh kita, sebagai kekasih Kristus, harga yang kita bayar tidak akan mengkhianati hasil yang kita raih. Maka kita harus menjaga hidup keimanan kita agar tidak terdistorsi. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati iman percaya kami, membuat kehidupan kami untuk tidak mudah terganggu dengan kondisi bujuk rayu kehidupan duniawi yang terus menyerang dalam iman percaya kami, bahkan merusak pikiran, perasaan, dan seluruh sendi-sendi keimanan kami. Tuhan, kami percaya bahwa dengan kebenaran firman-Mu lah yang memberikan kekuatan mampu menangkal semua ini. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini di mana firman-Mu menyadarkan dan membawa kami untuk terus teguh di dalam Engkau. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa,
kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.